Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama secara eksposisi dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ke 25. Nah, kita akan melihat di ayat 18 sampai 19 terlebih dahulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Yusuf punya rencana, yaitu akan menikah dengan Maria. Tetapi ternyata di tengah-tengah perjalanan rencana mereka itu, ada sesuatu tragedi yang mengagetkan mereka, yaitu Maria itu sudah mengandung, padahal mereka belum berhubungan secara suami dan istri. Nah, dari situ kita melihat karena tulus hatinya Yusuf tidak langsung menilai situasi itu dengan buruk. Nah, karena itulah Yusuf itu akan menceraikan istrinya dengan diam-diam. Dia tidak langsung menuduh Maria melakukan perzinahan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam hidup ini kita punya sebuah rencana, tetapi seakan-akan Tuhan menggagalkannya, seakan-akan Tuhan merusakkannya. Lalu kita menuduh Tuhan, kita menilai Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Tetapi kalau kita melihat di sini, Yusuf tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan itu seringkali bekerja di luar nalar manusia. Seringkali Tuhan bekerja di luar pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yusuf tidak langsung menilai atau menghakimi Maria dengan keadaannya yang sudah hamil seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada seorang misionaris, dia dipindahkan di ladang pelayanan dari kota ke tempat terpencil. Ia bingung dan ia merasa awalnya bahwa semuanya pelayanan dia di kota itu sia-sia. Dan dia merasa apa mungkin yang terjadi yang akan bisa dia lakukan di tempat terpencil itu. Namun ternyata di tempat barunya itu, ia justru dipakai Tuhan secara luar biasa menjangkau suku yang belum terjangkau. Dan terjadi kebangunan rohani besar di tempat terpencil itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang kita berpikir bahwa kita akan sukses seperti orang misionaris itu di kota, karena potensinya memang lebih besar. Tapi ternyata, apa yang Tuhan kerjakan itu seringkali di luar nalar kita, Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan bekerja dengan awal yang membingungkan, tapi sebetulnya Tuhan itu punya rencana besar atas hidup kita. Jadi kalau saat ini mungkin Anda mengalami sesuatu yang tidak engkau rencanakan atau tidak engkau bayangkan, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang besar yang mungkin kita tidak mengerti dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lanjut di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yusuf tidak gegabah. Dia tidak langsung menghakimi Maria dan tidak langsung membuat pernyataan yang menuduh Maria, Bapak Ibu Saudara. Tapi hatinya itu menimbang-nimbang, hatinya itu terbuka. Di dalam keraguannya, itu dia berdiam diri, dia berserah dan meminta peka kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kebenarannya lewat malaikat. Tuhan berbicara kepada hati yang mau mendengar. Kalau saat ini mungkin Anda mengalami sebuah pergumulan atau masalah, Bapak Ibu Saudara, mari mulai saat ini kita seperti Yusuf, kita berdiam diri dan kita mulai untuk peka terhadap suara Tuhan. Karena dari hati yang mau terbuka,
hati yang mau dibuka kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada hati yang terbuka kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemuda pada waktu itu dia memilih sebuah fakultas. Tapi di dalam waktu dia memilih itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada banyak teman-temannya yang mengatakan untuk memilih fakultas A. Dan fakultas yang dia pilih itu tidak favorit. Tapi dia berdiam diri dan dia akhirnya mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Dan ternyata pada waktu setelah dia memilih itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai dia. Dan pada waktu lulus, dia mendapatkan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang hebat, yang sesuai dengan apa yang menjadi talentanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita mau terbuka hati kita sama Tuhan, percayalah Tuhan itu akan menyatakan kehendaknya kepada kita yang mau terbuka hatinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di ayat 21 kita mau lihat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu bahwa nama Yesus itu punya arti Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Inilah fokus utama dari misi Yesus. Yesus bukan sekedar memperbaiki keadaan sosial manusia, tetapi fokus utamanya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa itu adalah masalah utama manusia, Bapak Ibu Saudara, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menebusnya. Ada seorang narapidana, dia bertobat saat mendengar Injil di penjara. Dan akhirnya dia berkata seperti ini, saya tidak bisa menghapus masa lalu saya, tapi Yesus menerima saya dan memberi saya hidup baru. Nah, itulah karya keselamatan yang hanya Yesus yang bisa berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sanggup menyelamatkan kehidupanmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan ekonomimu, dan terlebih lagi adalah menyelamatkan hidup kita untuk kehidupan yang kekal. Untuk itu, mari kita berseru kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat kemudian di ayat ke-22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pernah menubuatkan tentang seorang yang akan menjadi Immanuel, yaitu Allah yang menjadi manusia ini, Allah yang menyertai. Allah itu sebetulnya tidak tinggal di surga yang jauh, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena hatinya yang penuh kasih itu, dia mau hadir di tengah umatnya. Immanuel itu bukan sekedar nama, tapi janji Allah, yaitu Tuhan itu akan beserta dengan kita. Sampai sekarang pun Tuhan itu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau saat ini, Bapak Ibu Saudara, mengalami badai kehidupan, mengalami pergumulan, engkau tidak pernah sendirian, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Musim apapun yang kau alami saat ini, musim-musim pergumulan, musim-musim yang tidak enak, bahkan musim sukacita pun, Tuhan itu selalu menyertai engkau dan saya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya. Dia harus membesarkan anak-anaknya sendirian. Dia merasa lelah dan putus asa. Tapi akhirnya dia berdoa dan dia mendapat dukungan dari komunitasnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dia merasakan bahwa ternyata Tuhan itu menyertai dia. Walaupun mungkin dia merasa sendirian, tidak punya suami lagi. Dan endingnya, dia ternyata bisa membuat anak-anaknya sukses, Bapak Ibu Saudara. Dari situlah dia percaya bahwa Allah yang dia sembah
adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepadanya, Bapak Ibu saudara. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, engkau tidak sendirian, karena dia adalah Immanuel, karena dia akan selalu menyertai Bapak Ibu saudara di tempat ini. Nah, kemudian kita akan lihat ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu saudara. Ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara, Yusuf itu pada waktu mendapat amanat, dia tidak membantah atau menunda dari perintah Tuhan itu. Dia taat, meskipun dia belum mengerti sepenuhnya tentang rencana Tuhan di dalam kehidupannya itu, Bapak Ibu saudara. Tapi dia itu langsung mau taat, Bapak Ibu saudara. Nah, ketaatannya ini sangat penting juga menjadi sebuah bagian dari karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, kalau saat ini engkau mengalami sebuah perintah dari Tuhan, taatlah. Kalau memang Tuhan memberikan suatu hal untuk engkau lakukan, taatlah. Bahkan mungkin ketika engkau belum mengerti tentang rencana Tuhan, atau mengerti segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, tapi kalau memang itu perintah dari Tuhan, taatilah Bapak Ibu saudara. Karena iman sejati dibuktikan lewat langkah ketaatan kita, Bapak Ibu saudara. Ada seorang wanita yang merasakan sakit dalam hidupnya, Bapak Ibu saudara. Tapi ternyata dia mendapatkan satu rema dari Tuhan untuk dia mengampuni saudaranya yang sudah menyakiti dia. Dia sebetulnya bingung kenapa dia sakit, berdoa, malah Tuhan menyuruh untuk mengampuni saudaranya. Dan pada waktu dia taat kepada Tuhan, dia mau mengampuni saudaranya yang menyakiti dia. Ternyata dari situ ada kelegaan dari hatinya. Dan setelah itu dia mengalami sebuah kesembuhan. Bapak Ibu saudara. Jadi percayalah, kalau kita taat kepada Tuhan, bahkan walaupun kita belum mengerti segala sesuatu yang akan kita alami, Tuhan akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Matius 1 ayat 18-25 itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah bekerja di luar nalar manusia. Jangan buru-buru menilai situasi yang membingungkan saat ini dalam kehidupanmu. Tapi percayalah ada karya Tuhan di dalam setiap situasi yang kita alami. Yang kedua, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada hati yang terbuka. Mari saat engkau mungkin mengalami pergumulan, saat engkau ragu, berdiam dirilah dan pekalah terhadap suaranya. Biar kehendak Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi oleh karena kasih Tuhan atas kehidupan kita. Yang keempat, kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Di tengah badai pun kita itu tidak pernah sendirian, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang kelima, taatlah bahkan ketika kita belum mengerti segala sesuatunya, Bapak Ibu saudara. Karena iman sejati kita itu dibuktikan lewat langkah ketaatan kita. Mari kita mau sama-sama lebih lagi mengenal Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.